Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih berada menghadiri di majelis yang mulia ini dalam rangka menggugurkan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Ya, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa sikoh, masih istiqomah berada di atas jalan sunnahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan terkait dengan najis. Kita sudah masuk pembahasan najis. Kita juga sudah membahas macam-macam najis. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas juga terkait dengan najis yang secara spesifik. Apa saja sih yang termasuk benda-benda najis? Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan macam-macam najis, diantaranya ada najis mukhafafah, ada najis mutawasithah, kemudian ada najis mughallazah. Yang pertama, najis mukhafafah adalah najis ringan. Dia dikatakan ringan karena cara mensucikannya hanya dengan dipercikan saja. Ya, jadi najis mukhafafah kenapa dikatakan ringan? Karena cara mensucikannya dengan cara dipercikan. Ya, dipercikan air. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah itu hanya satu. Yang pertama, air kencing bayi laki-laki berusia kurang dari 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Ya, ini penyebutan najis mukhafafah yang mengandung syarat. Yang pertama, najisnya dikatakan najis mukhafafah adalah air kencing. Ya, mengeluarkan daripadanya kotoran. Ya, kalau yang keluarnya adalah kotoran, itu dia sudah disepakati oleh ulama bahwasanya kotoran manusia itu najis mutawasithah, najis pertengahan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil ataupun orang dewasa. Ya, jadi yang masuk ke najis mukhafafah yang pertama syaratnya adalah air kencing. Kemudian yang kedua, keluar dari bayi laki-laki. Ya, jadi air kencing bayi laki-laki mengeluarkan daripadanya bayi perempuan. Jadi bayi perempuan air kencingnya itu najis mutawasithah. Ya, air kencing bayi perempuan najis mutawasithah. Dia bukan mukhafafah. Sehingga kalau ada bayi perempuan kencing, nah itu wajib untuk dibasuh. Ya, tidak cukup hanya dipercikan saja, tidak cukup, karena yang masuk kategori najis mukhafafah hanya air kencing bayi laki-laki. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah berusia kurang dari 2 tahun. Ini syarat yang ketiga, bayi laki-lakinya usianya kurang dari 2 tahun. Artinya, kalau bayi laki-laki sudah lebih dari 2 tahun, maka status air kencingnya berubah menjadi najis mutawasithah. Kemudian syarat yang keempat, belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Ya, dia belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Jadi kalau kita dapati ada bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun, tapi sudah makan bubur. Ya, sudah makan bubur.
Nah, maka status dari air kencingnya sudah tidak lagi mukhafafah, sudah tidak lagi najis ringan. Ya, sudah masuk kategori najis mutawasitoh, sehingga ketika si bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun tadi yang sudah mengkonsumsi bubur, air kencingnya wajib dibasuh. Ya, ini yang pertama. Nah, ini najis mukhafafah hanya satu ini saja. Kenapa alasannya? Kok hanya bayi laki-laki? Ya, sebagian ulama memberikan ilah, memberikan alasan karena di zaman Rasulullah itu banyaknya bayi laki-laki. Ya, karena kebanyakan bayi di zaman Rasulullah itu yang lahir adalah bayi laki-laki. Beda dengan zaman kita. Ya, zaman kita kebanyakan sekarang perempuan. Akhir zaman. Ya, banyak lahir perempuan di akhir zaman. Nah, sedangkan di zaman Rasulullah pada saat itu banyak yang lahir adalah bayi laki-laki. Sehingga mau kemana-mana, misal mau gendong-gendong bayi, itu rata-rata yang digendong adalah bayi laki-laki. Sehingga ketika kita dapati ada sesuatu, atau dalam kaidah umumul balwa ini sesuatu yang sulit untuk dihindari, maka dia diringankan. Dia diberi keringanan. Ini sebagian ulama menyebutkan ilah atau alasan kenapa kok kencing bayi laki-laki itu dia statusnya najis mukhafafah. Karena di zaman Rasulullah banyaknya bayi laki-laki. Alasan yang kedua, kenapa kok hanya bayi laki-laki saja? Karena menurut sebagian ulama, jenis atau kandungan air kencing laki-laki dengan air kencing bayi perempuan itu berbeda. Ya, menurut sebagian ulama, air kencing bayi perempuan yang baru lahir itu lebih bau daripada air kencing bayi laki-laki yang baru lahir. Sehingga mereka menjadikan hal tersebut sebagai ilah atau alasan air kencing bayi laki-laki ini sebagai najis mukhafafah. Ini adalah alasan yang kedua. Ala kulli hal ini adalah perkara ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah itu tidak bisa kita mengingkari karena didapati ada kaidah la inkar fi mas'alatil ijtihad. Tidak boleh mengingkari dalam permasalahan-permasalahan ijtihad. Nah, kemudian yang kedua, kita bahas terlebih dahulu najis mughaladzah, yaitu sudah kita sebutkan kemarin, ada 2 hewan yaitu al-kalbu dan al-khinzir. Ya, al-kalbu ya itu sudah tertulis ya di papan tulis, kita nggak enak nyebutinnya. Kemudian al-khinzir itu juga sudah disebutkan di papan tulis. Ya, kita juga nggak enak nyebutnya karena terlalu 2 hewan ini sudah digunakan di zaman ini untuk perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi berat untuk mengucapkannya. Nah, kemudian najis yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini selain najis mukhafafah dan selain najis mughaladzah. Apa itu? Ada banyak sebenarnya. Tapi disebutkan di sini, saya menyebutkan di antaranya, ini baru di antaranya. Berarti najis-najis yang disebutkan di sini itu belum semuanya. Ini masih baru beberapa saja. Ya, di antara najis mutawasitoh yang pertama adalah darah. Jadi darah itu dia najis hukumnya. Jadi kalau kita dapati ketika kita sholat kemudian di pakaian kita ada darah, itu hukumnya najis dan kita tidak boleh untuk sholat kecuali kita udah berusaha untuk menghilangkan darah tersebut. Kemudian yang kedua nanah. Ya, nanah juga termasuk dia sesuatu yang najis. Ya, jadi nanah juga termasuk sesuatu yang najis. Nah, terkait dengan darah dan nanah, nanti di antara ulama itu memberikan hukum yang ma'fu, yaitu hukum yang dimaafkan. Darah dan nanah hukum asalnya najis, tapi terkadang nanti dia dimaafkan. Kapan? Yang pertama, darah dan nanah dirinya sendiri. Ya, jadi darah dan nanah dirinya sendiri itu dia dimaafkan. Itu syarat yang pertama. Ya, jadi kita ulangi, terkait dengan darah dan nanah itu nanti terkadang dimaafkan ya kondisinya. Jadi kalau kita dengar perkataan dimaafkan ini bukan berarti dia suci. Dia hakikatnya najis, tapi
dan mendapatkan keringanan, ya, tapi mendapatkan keringanan. Misal saya kasih contoh. Ada bejana, ya, bejana yang total airnya itu ada 200 liter atau kurang dari 200 liter. Kemudian bejana tersebut kemasukan bangkai lalat. Ya, kemasukan bangkai lalat. Akan tetapi tidak merubah sifat airnya. Ya, kemasukan bangkai lalat tapi tidak sampai merubah sifat airnya. Maka status dari air tersebut adalah ma'fu, dimaafkan. Boleh kita pakai untuk bersuci? Boleh. Padahal secara hukum asal, ketika ada air yang kemasukan bangkai, itu harusnya statusnya najis. Statusnya najis, meskipun itu bangkainya bangkai lalat. Ya, tapi nanti akan kita bahas nih. Lalat itu termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir. Makanya dia termasuk, permasalahan ini termasuk permasalahan yang dimaafkan. Ya, permasalahan yang apabila terjadi, airnya dia najis, tapi dimaafkan. Ya, jadi air yang kemasukan bangkai lalat yang tidak sengaja tadi, itu dia statusnya najis, tapi dimaafkan, boleh kita pakai untuk bersuci. Nah, itu jadi dimaafkan ini bukan berarti suci. Nah, maka tadi ketika kita katakan darah dan nanah, itu hukum asalnya adalah najis. Tapi terkadang nanti ada kondisi yang mana darah dan nanah tersebut dimaafkan. Jadi ketika misalnya nempel di pakaian kita itu darah, atau ketika kita sholat keluar darah, itu apakah kita perlu untuk membatalkan sholat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Selama darah dan nanahnya itu memenuhi syarat. Syarat yang pertama apa? Tadi syaratnya adalah darah dan nanahnya adalah darah dan nanah dia sendiri. Jadi ketika sholat misalnya ada luka, ya, ada koreng ya di tangannya atau di kakinya. Kemudian gak sengaja dia kegesek, ya, kegores korengnya sehingga mengeluarkan darah. Nah, di sini yang pertama syaratnya adalah darah diri dia sendiri. Kemudian syarat yang kedua, tidak sengaja. Makanya tadi saya contohkan tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja lagi sholat, korengnya itu dikelupasin sampai keluar darah, maka sholatnya batal. Kalau sengaja. Maka syarat yang kedua adalah tidak sengaja. Ya, yang pertama tadi darah atau nanahnya sendiri. Kemudian yang kedua, keluarnya darah atau nanah tersebut tanpa disengaja. Kalau disengaja maka statusnya najis, tidak dimaafkan. Ya, statusnya tidak dimaafkan. Kemudian syarat yang ketiga, darah dan nanahnya tidak banyak. Ya, darah dan nanahnya tidak banyak. Jadi kalau misalnya darah dan nanah yang keluar itu banyak, maka sholatnya batal. Karena apa? Darah dan nanah yang banyak itu tidak dimaafkan. Ngerti sini ya? Tadi 3 syarat, kondisi darah dan nanah, yang mana kondisi tersebut dia dimaafkan. Jadi ketika keluar dan dalam kondisi sholat, maka sholatnya tidak perlu dibatalkan. Ya, jadi kalau suatu saat keluar darah atau nanah, itu darah dia sendiri, kemudian keluar darahnya atau nanahnya tanpa disengaja, dan volumenya pun sedikit, tidak banyak, ya. Banyak dan dikit ini dilihat dari urf, dari budaya atau dari adat, ya, dari kebiasaan manusia ini nganggap ini dikit atau banyak. Kalau kita masih nganggap ini dikit, ya sudah, kita lanjutkan sholat selama darah yang keluar itu tadi memenuhi syarat. Kemudian syarat yang keempat, ya, ada tambahan syarat yang keempat, darah atau nanahnya tidak pindah tempat. Ya, darah dan nanahnya tidak pindah tempat. Ya, misalnya keluar darah itu di pergelangan tangan kanan atau nanah. Nah, ini jangan sampai pindah tempat ke tangan kiri atau anggota tubuh yang lainnya. Nah, jadi syaratnya ada 4. Tadi yang pertama, darah dan nanahnya dia sendiri. Kemudian yang kedua, keluarnya tanpa disengaja.
Kemudian yang ketiga, keluarnya sedikit, tidak banyak. Dan yang keempat, darah dan nanahnya tidak berpindah tempat. Taib, lanjut selanjutnya, di antara najis mutawasitoh, itu najis yang nanti cara membasuhnya, cara membersihkan atau mensucikannya itu dengan dibasuh menggunakan air, adalah muntah. Ya, jadi muntah termasuk hukumnya najis mutawasitoh. Jadi kalau nanti suatu saat ada pakaian yang terkena muntah, kemudian mau dipakai sholat, itu harus dicuci dulu. Ya, nggak bisa dia langsung dipakai sholat, karena muntah di sini hukumnya adalah najis. Kemudian juga di antara najis mutawasitoh yang selanjutnya, setiap yang keluar dari lambung. Ya, setiap yang keluar dari lambung itu hukumnya najis mutawasitoh. Kita kasih contoh. Apa ya? Iler itu keluar dari lambung apa enggak? Ya, ini perlu diteliti mungkin ya. Ntar mungkin bisa ditanyakan kepada para peneliti untuk masalah iler yang keluar dari mulut, ini dia asalnya dari mana? Dari lambung atau bukan? Kalau dia berasal dari lambung, maka iler hukumnya najis. Ya, makanya di beberapa masjid itu ditempel ya, dilarang tidur. Kenapa? Khawatir nanti ada iler. Ya, karena sebagian orang itu berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Ya, karena dia tidak tahu nih asal dari iler ini dari mana, dari lambung atau tidak. Karena didapati kaidah dalam fikih, semua yang berasal dari lambung itu hukumnya najis. Dan dikhawatirkan iler ini juga berasal dari lambung sehingga hukumnya najis, maka mimbab saddi dzari'ah, itu nanti ada dalam pembahasan usul fikih. Saddu dzari'ah itu apa namanya? Mencegah sebelum terjadinya, mencegah wasilah. Mencegah wasilah terkenanya najis, maka dilarang untuk tidur di situ. Ya, ini makanya untuk terkait dengan iler ini nanti bisa dicoba teliti, tanya ke peneliti yang pakar dalam bidang tubuh. Itu nanti coba ditanyakan apakah iler itu berasal dari lambung atau tidak. Kalau dia berasal dari lambung hukumnya najis. Kalau dia tidak berasal dari lambung, dia hukumnya suci. Nah, jadi beda ya antara iler dengan ludah. Itu beda. Ya, kalau ludah hukumnya suci. Ya, ludah hukumnya suci. Yang kita bahas adalah iler. Kemudian selanjutnya, termasuk najis mutawasitoh adalah bangkai. Ya, seperti yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, didapati ada kaidah kullu maitatin najisun. Setiap bangkai itu hukumnya najis. Najisnya najis apa? Najis mutawasitoh. Ya, najis mutawasitoh, najis yang cara mensucikannya dengan dibasuh menggunakan air. Kemudian selanjutnya, termasuk benda najis bulu hewan yang tidak halal dimakan. Ya, bulu hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Itu termasuk benda najis. Sedangkan bulu hewan yang bisa dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya, itu tidak najis. Contohnya seperti kambing, sapi, kemudian unta, ayam, burung. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ada kuas make up yang terbuat dari ekor kuda? Pertanyaannya, apa hukumnya menggunakan kuas make up yang terbuat dari ekor kuda? Karena kalau kita lihat bulu hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, maka hukumnya najis. Kemudian ya, berkembangnya zaman, ya termasuk di dunia kosmetik, itu banyak yang menggunakan ekor kuda. Kenapa? Karena bagus dari segi rasa itu lebih lembut.
Pertanyaannya bagaimana hukumnya? Hukumnya kembali kepada permasalahan apa hukum makan daging kuda. Kalau kita mengambil pendapat memakan daging kuda halal, berarti menggunakan ekor kuda untuk kuas kosmetik itu juga halal. Tapi kalau mengambil pendapat memakan daging kuda itu haram, berarti menggunakan ekor kuda untuk dijadikan sebagai kuas kosmetik juga haram. Siapa ulama yang menghalalkan memakan daging kuda? Ulama yang menghalalkan memakan daging kuda adalah ulama Syafi'iyah. Ya, ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwasannya kuda itu hukumnya halal. Yang memakan daging kuda hukumnya halal. Sedangkan ulama yang menganggap bahwasannya daging kuda itu haram, itu ulama dari kalangan Malikiyah. Ya, ulama dari kalangan madhab Maliki. Nah, ini madhab Syafi'i dengan madhab Maliki dalam permasalahan makan daging kuda itu berselisih. Begitupun memakan daging keledai. Ya, memakan daging keledai apa hukumnya? Menurut madhab Syafi'i, memakan daging keledai hukumnya haram. Ini kebalikan dari kuda. Ya, dalam madhab Syafi'i, makan daging kuda itu halal, makan daging keledai itu haram. Tapi dalam madhab Maliki, memakan daging kuda itu haram, memakan daging keledai itu halal. Ya, jadi keledai dalam madhab Maliki itu halal. Ya, ini terkait dengan bulu hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, itu hukumnya najis. Lalu bagaimana dengan kucing? Ya kan kucing tidak bisa dimakan dagingnya. Hukum asalnya bulunya najis. Tapi kita sudah bahas karena termasuk permasalahan umumul balwa, yaitu permasalahan yang tidak bisa dihindari karena kucing ini sifatnya mutawafin. Ya, dia termasuk hewan yang ada di sekeliling manusia. Akhirnya ulama mengatakan bulu kucing itu ma'fu. Bulu kucing itu dimaafkan. Ya. Kita katakan dimaafkan. Kita tidak mengatakan suci, tapi kita mengatakan dimaafkan. Karena beda. Ya. Kalau kita katakan suci, berarti suci secara mutlak. Ya, kita harus mendatangkan dalilnya di sini. Kalau kita katakan najis, ya hukum asalnya najis. Tapi kenapa para ulama memberikan rukhsah? Karena didapati hadis yang mengatakan bahwasanya kucing itu adalah hewan yang ada di sekitar manusia yang sulit untuk dihindari. Akhirnya kesimpulan yang ditarik dari dua permasalahan antara mensucikan bulu kucing atau menajiskannya, maka pertengahannya adalah ma'fu, dimaafkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya najis yang mutawasitoh. Ya, di antara najis mutawasitoh air kencing. Ya, di antara najis mutawasito adalah air kencing. Apa hukumnya air kencing? Najis atau tidak? Di sini kita rinci. Air kencing manusia atau air kencing hewan? Air kencing manusia itu najis secara mutlak. Ya, air kencing manusia itu najis secara mutlak. Mau laki-laki, mau perempuan, mau bayi, mau orang dewasa. Ya, bahkan tadi bayi laki-laki saja hukumnya najis, meskipun najisnya najis mukhafafah. Ya, jadi air kencing manusia itu hukumnya najis secara mutlak. Kemudian kita pindah ke ke air kencing hewan. Air kencing hewan itu kita bagi menjadi dua. Ada hewan yang bisa dimakan dagingnya, dalam artian halal dimakan dagingnya, dan hewan yang haram dimakan dagingnya. Air kencing hewan yang haram dimakan dagingnya itu najis bittifaq. Ya, najis berdasarkan kesepakatan ulama. Ulama sepakat bahwasannya air kencing hewan yang haram dimakan dagingnya najis. Sedangkan
air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya khilaf. Apa itu khilaf? Didapati perselisihan di kalangan ulama. Menurut jumhur ulama, air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya suci. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya suci. Berarti air kencing kambing, sapi, unta. Ya, mereka yang mengambil pendapat suci berdalilkan atau berdasarkan dalil seorang sahabat pernah minum air kencing unta. Ya, Rasulullah pernah memerintahkan seorang sahabat yang dalam kondisi sakit pada saat itu untuk minum air kencing unta. Dari hadis ini, jumhur atau mayoritas ulama menyimpulkan bahwasanya air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya suci. Sedangkan menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, yaitu ulama yang bermadzhab Syafi'i, mereka mengatakan air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya pun itu masih dikatakan najis. Jadi dalam madzhab Syafi'i, air kencing hewan itu najis secara mutlak, tidak ada rincian. Baik air kencing manusia, baik air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya, atau air kencing hewan yang haram dimakan dagingnya, ini semuanya najis dalam madzhab Syafi'i. Kenapa? Padahal ada hadis. Ya, ada hadis yang tadi Rasulullah memerintahkan kepada salah seorang sahabat yang kondisi sakit itu untuk minum air kencing unta. Tapi Imam Syafi'i atau jumhur mazhab Syafi'i, mayoritas ulama yang bermadzhab Syafi'i tidak memandang hadis itu sebagai bukti sucinya air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya. Kenapa? Karena menurut mereka hal tersebut adalah dalam kondisi pengobatan. Ya, jadi perintah Rasulullah pada saat itu kepada sahabat yang sedang sakit untuk minum air kencing unta itu dalam rangka pengobatan, itu dalam madzhab Syafi'i. Sehingga dalam rangka pengobatan di sini itu adalah rukhsah, keringanan. Yaitu berarti tidak menjadi bukti air kencing tersebut suci. Maka dari itu ini ulama berselisih. Ya, menurut jumhur ulama ala kulli hal air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya suci. Menurut madzhab Syafi'i bahwasanya air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya itu najis. Ya, ini pendapat ulama berdasarkan ijtihad, kembali kepada kaidah yang tadi sudah kita sebutkan, la inkar fi mas'alati ijtihad. Tidak bisa atau tidak boleh kita mengingkari permasalahan-permasalahan ijtihad. Yang boleh diingkari hanya permasalahan-permasalahan qat'iyah, permasalahan-permasalahan yang sudah pasti. Kayak contohnya ada orang yang mengaku sebagai nabi, maka di sini kita wajib untuk mengingkari karena sudah qat'i, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengaku di akhir zaman dia sebagai nabi, itu patut kita ingkari seingkar-ingkarnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya termasuk di antara najis mutawasitoh itu ada al-ghaid. Apa itu al-ghaid? Al-ghaid itu kotoran. Kotoran yang keluar dari dubur. Itu namanya al-ghaid. Ya, kotoran yang keluar dari dubur itu namanya al-ghaid. Itu juga najis. Ya, najisnya najis mutawasitoh secara mutlak. Baik itu dari manusia ataupun dari hewan, dan ada pula ulama yang merinci seperti air kencing tadi. Kalau seandainya kotorannya berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kotorannya suci. Itu berdasarkan hadis yang mana Rasulullah itu pernah sholat fi marobidil ghanam, pernah sholat di kandang kambing. Ya, ini menurut pendapat ulama yang mengatakan kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya suci, itu berdasarkan dalil tersebut. Tapi menurut jumhur ulama Syafi'iyah juga tidak sepakat dengan pendapat jumhur tadi. Ya, karena ulama Syafi'iyah itu mengatakan ketika Rasulullah sholat di kandang kambing, itu bukan berarti beliau ketika sujud atau ketika bertumpu
sholat itu menyentuh kotoran-kotoran tersebut. Nah ini menurut jumhur ulama Syafi'iyah. Tapi ala kulli hal menurut jumhur ulama lain itu menganggap bahwasannya kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya suci. Ya ini boleh mengambil pendapat yang manapun. Ya, misalnya nanti dalam kondisi Idul Adha itu kan banyak kotoran-kotoran seperti itu yang menempel di pakaian. Nah ini bagi ulama bagi yang mengambil pendapat kotoran kambing atau sapi itu suci, ya silahkan. Dan bagi yang mengambil pendapat kotoran kambing atau sapi itu najis juga silakan. Ala kulli hal ini juga masih masuk ke ranah perkara ijtihad. Ya, nanti dalam fikih itu pokoknya banyaknya perkaranya ijtihad. Kenapa? Karena fikih itu zonniyah. Ya, fikih itu zonniyah. Beda dengan akidah. Kalau akidah itu qat'iyah. Ya, perkara yang qat'i. Perkara yang tidak boleh ada perselisihan di sana. Nggak boleh kita mengatakan ada Tuhan selain Allah. Itu nggak mungkin. Ini sudah qat'i bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Ya, Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu. Ya seperti itu. Ini dia terkait dengan najis mutawasitoh. Ya mungkin sedikit saya akan membacakan dari kitab. Qala rahimahullahu taala faslun wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najisun. Nah, di sini setelah kita sudah membahas macam-macam najis ini, beliau juga mengatakan di dalam kitabnya wa kullu ma'iin, semua benda cair, semua yang cair kharaja, yang keluar minas sabilaini, dari dua lubang yaitu kubul dan dubur, hukumnya najis. Ya, jadi semua yang keluar, ya semua yang cair yang keluar dari salah satu dua lubang yaitu dubur dan kubul itu hukumnya najis. Berdasarkan dalil Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu. Dari Imam Bukhari beliau meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan asistennya Rasulullah. Ya, jadi banyak sekali Anas bin Malik ini membantu Rasulullah. Jadi Anas bin Malik mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima. Konon kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah buang hajatnya, saya membawakan beliau itu seember air, kata Anas bin Malik. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah dengan air tersebut? Fayaghsilu bihi. Ya, fayaghsilu bihi. Maka Rasulullah membasuh tempat keluarnya kotoran tadi itu menggunakan air. Ya, fayaghsilu. Fayaghsilu artinya membasuh. Maka dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya cara mensucikan najis mutawasitoh itu dengan cara membasuh. Tidak cukup dengan cara mengusap, tidak cukup dengan cara pakai tisu basah, itu enggak cukup. Ya, tisu basah itu tidak cukup untuk membersihkan najis. Ya, harus dengan dibasuh. Sampai apa? Sampai hilang sifat-sifat najis. Jadi sifat najis itu nanti ada 3. Bisa dilihat dari warnanya, masih ada tidak warnanya. Kalau sudah hilang, kita coba cium baunya masih ada atau tidak. Kalau masih ada baunya berarti dia belum hilang najisnya. Kalau sudah hilang baunya, kita lihat ke sifat yang ketiga yaitu rasanya. Tapi rasanya bukan berarti dirasain, enggak. Ya, enggak dirasain kayak gitu. Tapi dengan cara kita kayak mentakdirkan, misalnya kita ada najis, kita coba cari benda lain yang memiliki rasa yang tajam. Ya. Kemudian kita taruh benda tersebut seukuran najis itu. Kemudian kita cuci dengan cucian yang sama. Sekiranya kalau kita rasain benda yang tadi yang suci yang seukuran najis itu dia masih ada rasanya, tandanya najisnya juga masih ada rasanya. Tapi nampaknya hal ini memang sangat menyulitkan. Ya. Hal ini sangat menyulitkan. Ala kulli hal para ulama tetap ya untuk menyatakan
benda ini sudah suci itu dilihat dari 3 hal tadi. Harus bersih, warnanya harus bersih, kemudian baunya harus hilang, dan rasanya juga sudah harus tidak ada. Ya, ini kesimpulan para ulama terdahulu. Nah, kemudian diriwayatkan juga dari Imam Bukhari dan Muslim, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis ini sudah masyhur, ya, sudah terkenal. Kata Ali, kuntu rojulan mazza'an. Saya seorang mazza. Apa itu mazza? Apa itu mazza? Mazza itu diambil dari kata mazi. Tahu ya, air mazi ya? Karena yang pernah kita sampaikan pada saat beberapa pertemuan yang lalu, ada air mani, ada air mazi, ada air wadi. Air mani, air yang keluar dengan penuh syahwat, ya, keluar dengan syahwat dengan ciri-cirinya. Kemudian air mazi itu air yang keluar ketika bersyahwat. Ya, ketika bersyahwat itu air yang keluar ketika bersyahwat, itu air mazi dengan ciri-cirinya bening. Kemudian air wadi itu air yang biasa keluar setelah buang air kecil. Dan ini jarang, tidak semua orang mengalami air wadi. Biasanya air wadi itu dipengaruhi oleh makanan atau karena kecapean. Itu air wadi. Itu tidak semua orang mengalami keluarnya air wadi. Tapi ala kulli hal, cairan yang keluar dari kemaluan itu 3 hal tadi, yaitu mani, kemudian mazi, kemudian wadi. Nah, dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kuntu rajulun mazza'an. Mazza ini diambil dari kata wazan atau wazannya fa'al. Dalam ilmu shorof, wazan fa'al ini menunjukkan mubalaghah atau dikatakan sebagai sigoh mubalaghah. Apa itu sigoh mubalaghah? Sigoh mubalaghah menunjukkan makna kasir, menunjukkan makna banyak. Berarti ketika Ali mengatakan kuntu rajulun mazza'an, saya adalah seseorang yang sering keluar mazi. Itu artinya. Jadi kuntu rajulan mazza'an, saya adalah orang yang sering keluar mazi, kata Ali radhiyallahu anhu. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya malu mau nanya sama Rasulullah. Fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad. Ya, kemudian saya nyuruhlah Miqdad bin Aswad. Ya, ada seorang sahabat juga namanya Miqdad bin Aswad. Itu Ali radhiyallahu anhu nyuruh kepada Miqdad bin Aswad untuk coba tolong dong tanyakan kepada Rasulullah apa hukumnya air mazi. Fasa'alahu. Kemudian Miqdad bin Aswad bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai air mazi tadi. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihil wudu walil muslim yaghsilu zakarahu wa yatawaddo." Ya, kita akan baca 2 riwayat. Kalau riwayatnya Imam Bukhari hanya mengatakan fihil wudu. Ketika keluar air mazi dalam kondisi dia sudah berwudu, maka wudunya batal. Maka kata Rasulullah fihi al wudu, maka yang wajib dia lakukan ketika keluar mazi tadi harus berwudu. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Tapi kalau kita lihat riwayat Imam Muslim ada tambahan. Apa tambahannya? Yaghsilu zakarahu wa yatawaddo. Sebelum dia berwudu ada kewajiban yang perlu dia untuk kerjakan. Apa? Yaghsilu zakarahu. Hendaklah dia mencuci terlebih dahulu kemaluannya. Wa yatawaddo, kemudian setelah itu baru berwudu. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Maka dalam riwayat Imam Muslim di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya mazi termasuk benda najis. Jadi kalau keluar mazi maka wudunya batal, kemudian pakaian yang terkena air mazi tadi wajib dicuci dulu, nggak boleh langsung sholat, apalagi sholat dalam kondisi keluar mazi. Nah ini dia batal sholatnya, nggak sah. Ya, ini terkait dengan cairan yang keluar dari salah satu 2 lubang itu hukumnya najis. Ya mungkin sampai sini dulu. Insya Allah nanti
kita lanjut pertemuan selanjutnya terkait dengan cairan-cairan yang keluar dari salah satu dua lubang. Itu hukum asalnya adalah najis kecuali mani. Ya, nanti itu akan kita bahas juga mani hukumnya apa. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan pembahasan pagi hari ini. Tidak ada ya? Tidak ada yang bertanya? Ya, dirasa cukup. Ya, insya Allah nanti selebihnya kita lanjut pertemuan selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Enggak ada. Tunggu sarapan. Iya. Iya. Sebentar lagi insya Allah menghadapi bulan puasa. Jadi untuk kehadiran pada saat waktu sahur itu, saat sahur itu antara apa ada yang namanya imsak itu, dan apa kalau kita sudah makan itu terdengar waktu ada itu bisa terusin apa stop kan di situ. Taib, terkait dengan imsak. Apa itu imsak? Imsak itu secara bahasa adalah menahan. Ya, diambil dari kata amsaka yumsiku. Itu imsak. Definisi puasa imsaku minal mufattirat min tulu'il fajri ila gurubi syamsi. Definisi puasa adalah imsak. Apa itu imsak? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang dimulai min tulu'il fajri, maksudnya fajar sodik, ila gurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ini dia definisi puasa. Kemudian pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau seandainya ketika sahur atau sudah azan subuh kemudian masih makan sahur? Apa hukumnya? Hukumnya puasanya batal. Kenapa? Karena sudah masuk waktu fajar. Ya, sudah masuk waktu fajar sodik. Jadi fajar itu nanti ada dua macam. Ada fajar sodik, ada fajar kazib. Fajar kazib dia nanti ditandai dengan cahaya yang membentuk seperti ekor musang atau ekor tupai. Kemudian setelah itu hilang. Makanya dikatakan kazib, bohong. Karena dia setelah terang sedikit kemudian hilang. Itu namanya fajar kazib. Kalau fajar sodik ciri-cirinya dia membentang. Ya, yang setelahnya itu nanti terang. Itu fajar sodik. Fajar sodik itu adalah waktu masuk sholat subuh. Itu waktu masuk sholat subuh. Sehingga ketika kita katakan puasa itu al-imsak minal mufattirat, menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa, min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar sodik ila gurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Artinya ketika fajar terbit itu kita sudah dalam kondisi berpuasa. Berarti kalau kita masih makan itu batal. Ya, berarti kalau kita masih makan itu batal. Terus bagaimana Ustaz dengan hadis? Ada hadis yang menyebutkan bahwasannya ketika azan itu masih diperbolehkan untuk makan. Ini yang banyak orang salah pahami. Kenapa? Coba lihat siapa muazinnya. Muazinnya siapa? Siapa yang tahu muazin di zaman Rasulullah siapa aja?
Hah? Bilal terus siapa? Abdullah Umi Maktum. Ada dua ya, muazin sini ya. Nah, coba kita lihat hadis ya, bisa nanti setelah ini mungkin antum cek hadis yang memperbolehkan makan ketika azan itu siapa yang azan. Kalau seandainya yang azan itu Bilal, itu azan apa? Azan subuh. Kalau yang azannya Abdullah Umi Maktum, itu berarti azan pertama. Ada dua nih, ada dua azan. Ya, jadi perlu dilihat siapa muazinnya. Nah, makanya ketika kita membaca sebuah hadis, itu jangan kita telan mentah-mentah. Kita perhatikan nih, muazinnya siapa nih. Nah, sedangkan yang hadis yang memperbolehkan untuk makan itu adalah hadis yang menjelaskan ketika azannya azan pertama. Azan pertama itu belum masuk waktu subuh. Ya, boleh nggak azan subuh itu 2 kali? Boleh hukumnya. Misal jam 3 malam itu mau azan untuk membangunkan sholat tahajud, boleh nggak? Boleh. Kemudian ketika sudah masuk waktu subuh azan lagi, boleh nggak? Boleh. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Ya, ini diamalkan di zaman Rasulullah, azannya itu 2 kali. Yang satu untuk membangunkan tahajud, kemudian yang satu untuk memperingati sudah masuk waktu subuh. Nah, makanya ya tadi ketika kita baca di hadisnya, silakan nanti bisa dicek hadis-hadisnya, bahwasannya hadis yang menjelaskan bolehnya makan ketika azan itu adalah azan pertama, bukan azan kedua. Kalau azan kedua itu nggak boleh. Ulama sepakat bahwasannya bagi yang masih sahur ketika sudah masuk azan kedua, puasanya batal, tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Itu dia. Jadi imsak yang dikerjakan oleh sebagian itu didapati dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Dalam kitab-kitab fikih Syafi'i menganjurkan, ya di sini menganjurkan untuk imsak. Apa itu imsak? Menahan diri dari makan dan minum atau dari pembatal-pembatal yang lain kurang lebih 15 menit sebelum azan. Kurang lebih 15 menit atau 10 menit sebelum masuknya azan subuh. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai bentuk kehati-hatian, karena kita tinggal di perkotaan. Kita bukan tinggal di padang pasir, atau kita bukan tinggal di pegunungan yang kita tidak bisa melihat kapan fajar shodiq itu terbit. Sehingga dalam bentuk kehati-hatian tadi kita menahan diri dari makan minum kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum masuknya waktu subuh. Dan imsak, dan itu menahan diri tersebut itu disebut sebagai imsak. Karena dalam bahasa Arab menahan adalah amsaka yumsiku imsakan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mengingatin di masjid imsak, ini bukan perkara yang salah. Ya, dia memperingati bahwasannya 15 menit atau 10 menit lagi azan. Supaya kita siap-siap. Oh, udah mau azan nih, udah mau masuk waktu subuh nih. Oh iya, langsung makannya diselesaikan, kemudian dibereskan, minum semua, sikat gigi dan sebagainya. Udah, kita dalam kondisi siap. Ketika masuk waktu subuh, ketika azan, kita sudah dalam kondisi berpuasa. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya, kalau cukup kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.